Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu cek hadiran ya. Hadir semua. Hadir. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, untuk hari ini kita akan belajar SKI, yaitu materinya yaitu tanda-tanda kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Ibu harap kalian itu bisa menceritakan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad, lalu dapat menyebutkan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dapat menunjukkan sikap yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita langsung saja ke materi, yaitu materi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini Ibu sudah menyiapkan materinya, sama Ibu sudah dicatat poin-poinnya di kertas karton, jadi biar lebih mudahkan biar kalian itu lebih paham ya. Nah, jadi untuk bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW itu apa aja sih? Yang pertama itu ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diberi suatu keistimewaan. Jadi mukjizat itu suatu istimewa yang tidak semua orang itu punya. Nah, jadi mukjizat dari Nabi Muhammad SAW itu apa? Nah, yang pertama itu dapat makanannya sedikit, tetapi ketika makan bersama Nabi Muhammad itu makanan itu menjadi lebih banyak. Yang tadinya sedikit jadi banyak. Nah, itu. Yang kedua, mukjizatnya itu adalah dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Jadi dapat membelah bulan. Nah, lalu yang ketiga itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pernah dengar? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu jadi perjalanan Nabi Muhammad satu malam itu dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, naik kendaraan yang namanya apa? Buraq. Nah, itu kan suatu hal yang tidak mungkin kan? Tetapi Nabi Muhammad sudah melakukan ataupun mengalami peristiwa tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan diusapnya saja. Misalkan nih, ketika tangannya sakit, misalkan habis jatuh luka, nah, lalu sama Nabi Muhammad dipegang luka tersebut, nah setelah dipegang langsung sembuh. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad juga. Nah, yang terakhir yang paling utama adalah mukjizatnya apa? Al-Quran. Jadi mukjizat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu orang-orang dapat melihat bahwa di pundaknya Nabi Muhammad tersebut ada tanda sebatang lalat yang berwarna hitam kekuningan. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, lalu selanjutnya peristiwa di Persia. Nah, jadi di Persia itu ada sebuah istana yang bernama Kisra. Nah, istana tersebut itu sangat megah. Nah, tetapi tanpa sebab istana tersebut hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, tanpa sebab, tidak ada penyerangan sama sekali ataupun adanya bencana, nggak ada. Nah, jadi tiba-tiba saja langsung hancur. Nah, lalu yang kedua itu padamnya api yang disembah oleh kaum Persia ataupun di kota Persia tersebut. Jadi yang beragama Majusi ataupun orang yang menyembah api, nah kan ada nih tempat yang buat penyembahan kayak gitulah, apinya yang sangat besar disembah gitu. Nah, tiba-tiba mati. Nah, itu juga tanpa sebab, nggak ada angin, nggak ada apapun itu, tetapi mati. Nah, itu hal tersebut pas berbarengan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hal tersebut menjadi tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad masih anak-anak itu ada peristiwa luar biasa. Nah, peristiwa luar biasanya itu apa? Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 5 bulan, bayangin aja, 5 bulan Nabi Muhammad itu udah bisa berjalan.
belum udah bisa berjalan. Nah lalu 9 bulan udah bisa bicara. Kalau sekarang apa udah bisa? Belum. Tapi Nabi Muhammad 9 bulan aja udah bisa berbicara. 5 bulan bisa berjalan, 9 bulan sudah bisa berbicara. Nah lalu umur 2 tahun udah disuruh untuk mengembalakan kambing sendiri. Jadi kan kalau kambing dikembalakan di kebun ataupun di lapangan. Nah sedangkan Nabi Muhammad ketika berumur 2 tahun suruh ngangon kambing sendiri. Bayangin aja, tanpa pengawasan orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua. Tetapi apa? Nabi Muhammad mampu nggak? Mampu. Nah itu merupakan peristiwa luar biasa masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad SAW. Nah sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya, nama ayahnya Nabi Muhammad siapa sih? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Nah, Aminah. Nah, nama pamannya? Abu Thalib. Nah, nama pamannya Abu Thalib. Nah, lalu apa sih bukti-bukti yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu adalah pengasuhan dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya itu sangat heran. Jadi ketika beliau makan bersama Nabi Muhammad, nah ketika makanannya itu kan yang disiapkan sedikit, tetapi ketika pamannya makan bareng sama Nabi Muhammad, tiba-tiba makanannya menjadi banyak. Yang tadinya sedikit, nah kok makanannya jadi banyak. Tetapi ketika pamannya makan sendirian, tidak bertambah makanannya, jadi segitu aja. Tapi ketika makan dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba makanannya langsung lebih banyak lagi. Padahal mah menyiapkannya tidak sebanyak itu. Nah, itu dari pengasuhan pamannya. Nah, lalu yang selanjutnya awan menaungi perjalanannya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu mau berdagang ke kota Thaif, nah jadi ada orang yang heran. Jadi biasanya orang yang ketika menyaksikan ataupun melihat orang-orang yang sedang berjalan di gurun pasir ataupun orang-orang yang berlalu lalang pergi ke kota untuk berdagang gitu. Nah, jadi ketika orang tersebut melihat Nabi Muhammad sedang berjalan ataupun mau ke kota Thaif untuk berdagang, dia merasa heran. Kenapa? Karena di atas Nabi Muhammad itu ada awan yang mengikuti Nabi Muhammad. Padahal ketika orang lain berjalan, nggak ada apapun di atasnya. Tetapi ketika Nabi Muhammad lewat, ada awan di atasnya. Nah, hal tersebut berarti bahwa awan tersebut melindungi Nabi Muhammad supaya tidak kepanasan. Padahal orang lain itu tidak ada awan yang mengikutinya. Nah, hal tersebut kan aneh, berbeda dari orang lain. Orang lain sendiri tidak seperti itu. Nah, itu termasuk bukti-bukti dari kerasulan Nabi Muhammad, itu ketika Nabi Muhammad berjalan ada awan yang mengikutinya. Nah, lalu yang selanjutnya, tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya, seperti hal tadi yang disaksikan oleh pedagang Yahudi dan penduduk Yasrib. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu, orang melihat di pundaknya Nabi Muhammad tersebut ada tanda sebuah tali lalat yang berwarna hitam kekuningan. Nah, itu merupakan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, itu tadi dari tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Nah, lalu yang selanjutnya, tanda-tanda atau bukti dari kerasulan Nabi Muhammad itu kabar dari para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir ya. Tapi sebelumnya nih, nabi-nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Nah, 25. Coba masih pada ingat nggak siapa saja? Coba diriin. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, kan terakhir Nabi Muhammad. Nah, jadi kabar dari para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang wajib kita ketahui kan ada 4. Nah, jadi kalau kitab mujizatnya Nabi Muhammad kan Al-Quran. Nah, sebelumnya berarti ada kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Nah, kitab Injil itu oleh Nabi
oleh Nabi Isa. Nah, kitab Taurat oleh Nabi Musa dan kitab Zabur oleh Nabi Daud. Nah, jadi di kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa akan ada rasul yang terakhir atau seorang yang istimewa yang lahir ke dunia ini untuk membawa kebaikan ataupun menuju hal yang baik. Nah, itulah materi bukti-bukti kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ada tugas, coba ceritakan kembali yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan diringkas ataupun ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Udah selesai nulisnya? Udah. Kalau udah selesai, Ibu kepengen ada perwakilan satu orang untuk menceritakan kembali yang apa yang Ibu jelaskan tadi. Sok, siapa yang mencoba? Ya, sok Tika. Yang pertama ada mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu makanan yang tadinya sedikit menjadi banyak, dapat membelah bulan, peristiwa Isra Mi'raj, dapat menyembuhkan berbagai penyakit, kitab Al-Quran. Yang kedua, hancurnya pasukan jajah. Yang ketiga, peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada tanda tahi lalat berwarna hitam kekuningan di punaknya. Hancurnya istana Kisra, api Persia padam. Yang selanjutnya ada peristiwa luar biasa pada masa anak-anak, yaitu 5 bulan bisa berjalan, 9 bulan bisa berbicara, 2 tahun mengembala kambing. Selanjutnya ketika pengasuhan pamannya, ketika sedang makan bersama Nabi Muhammad SAW, makanan yang sedikit menjadi banyak. Yang selanjutnya awan menaungi perjalanannya, tanda kenabian yang ada di pundaknya, kabar para nabi dan kitab sebelumnya. Ya, betul sekali, bagus. Berarti sudah paham ya, sudah paham semuanya. Nah, jadi dari yang Ibu jelaskan dari awal, dari yang Ibu ceritakan tuh, kalau di zaman sekarang mustahil ya, mustahil terjadi. Seperti halnya peristiwa ketika Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj 1 malam, tetapi dari awan atau langit yang pertama sampai langit ke-7 bisa hanya dalam waktu 1 malam saja, dengan naik buruk yang kecepatannya itu seperti kilat, langsung naik. Kan seperti itu hal yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Tapi kan karena Allah itu nggak ada yang mustahil. Nah, jadi dengan begitu, dengan peristiwa yang terjadi ataupun yang seperti sebagai bukti-bukti bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu bahwa untuk menguji keimanan kita supaya kita itu percaya apa yang terjadi, dan supaya kita itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah paham semuanya ya? Nah, sudah paham, alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sudah yang dijelaskan tadi, bukti-bukti dari kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang pertama tadi apa? Mujizat dari Nabi Muhammad. Ya, jadi yang pertama itu tadi adalah Makanan yang tadinya sedikit menjadi banyak. Makanan yang tadinya sedikit jadi banyak. Jadi ketika makan bersama Nabi Muhammad, yang tadinya makanannya sedikit, misalkan hanya 1 mangkuk saja, menjadi lebih banyak lagi. Nah, lalu yang kedua apa? Dapat membelah bulan. Dapat membelah bulan. Nggak mungkin ya kita manusia biasa membelah bulan. Nah, nggak mungkin. Nah, itu tapi Nabi Muhammad bisa. Itu mujizatnya Nabi Muhammad. Nah, lalu yang ketiga, Peristiwa Isra Mi'raj. peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan 1 malam menggunakan kendaraan buruk. Lalu selanjutnya, Dapat menyembuhkan berbagai penyakit. nah, dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi ketika kita luka, nah sama Nabi Muhammad dipegang langsung sembuh. Nah, kalau kita nggak mungkin dong dipegang gini aja langsung sembuh, kita udah sakit betul. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Kitab Al-Quran. Jadi mujizat yang paling utama itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab Al-Quran sampai sekarang adalah menjadi pedoman hidup kita di dunia ini supaya mendapatkan kehidupan ataupun jalan yang
Terus, nah lalu selanjutnya, tanda-tanda yang selanjutnya adalah Hancurnya pasukan gajah. hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah lalu yang selanjutnya, Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. ya peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya tanda di pundaknya Nabi Muhammad SAW itu sebuah tahi lalat yang berwarna hitam kekuningan. Nah, lalu selanjutnya apa lagi? Peristiwa luar biasa pada masa anak-anak. Peristiwa luar biasa pada masa anak-anak. Nah tadi ketika Nabi Muhammad berumur 5 bulan sudah bisa berjalan, ketika umur 9 bulan sudah bisa berbicara, ketika umur 2 tahun sudah bisa mengembalakan kambing sendiri. Nah kalau zaman sekarang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Lalu selanjutnya apa lagi? Ketika pengasuhan pamannya. Jadi seperti sudah disebutkan tadi bahwa ketika pamannya itu makan bersama Nabi Muhammad, padahal makanan yang disiapkan oleh sendirinya itu sedikit, tetapi ketika makan bareng jadi banyak. Nah kalau sekarang nggak mungkin dong tiba-tiba langsung banyak gitu. Nah itu adalah mujizat dari Nabi Muhammad ataupun tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Nah selanjutnya adalah awan menaungi perjalanannya. Awan yang menaungi perjalanannya. Jadi sungguh luar biasa ya, kita aja kalau kepengen kepanasan harus bawa payung, ataupun biar gak kehujanan bawa payung sendiri. Tapi Nabi Muhammad tanpa meminta pun awan langsung mengikuti Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu terlindungi, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah lalu selanjutnya tanda kenabian yang ada di pundaknya. Nah, tanda kenabian yang ada di pundaknya seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu tahi lalat yang berwarna hitam kuningan. Lalu selanjutnya kabar para nabi dan kitab sebelumnya. Kabar dari para nabi dan kitab sebelumnya yang sudah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya bahwa akan ada nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat memberitahu atau mengajak umat manusia ke dalam ke jalannya. Paham ya semuanya ya? Sudah paham, alhamdulillah sampai sini paham. Nah untuk yang selanjutnya ibu kasih tugas buat PR di rumah ya. Silakan dibuka LKS-nya, yaitu ada PR buat kalian di halaman 101 dikerjakan yang ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di rumah. Akan ibu periksa minggu depan ya ketika pelajaran SKI lagi. Sampai sini paham semuanya ya? Paham, alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali bukti-bukti kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, dan bukti-bukti tersebut itu kalau di zaman sekarang tidak mungkin akan terjadi ataupun suatu hal yang mustahil. Tetapi dengan begitu kita sebagai umat Islam memang harus percaya dengan adanya itu karena memang sudah ada buktinya, sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Jadi dengan kita mempelajari ini, ibu harap kita semua dapat meningkatkan keimanan kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan lebih giat lagi beribadah seperti sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, rajin mengaji dan hal yang lainnya. Jadi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sampai sini paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Halaman 101 yang ayo berganti 1 sampai 5 ibu periksa minggu depan. Oke? Oke. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Baik, untuk mengakhiri silakan disiapkan. Sebelum pulang, marilah membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian semuanya paham ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat pesan ibu tadi. Mohon maaf apabila tadi selama pembelajaran